Badan Penanggulangan Bencana menetapkan masa darurat bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Pada akhir April 2020 diperkirakan terdapat antara 11.000 hingga 71.000 kasus corona di Indonesia. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan mandiri untuk meminimalkan kontak dengan orang lain guna cegah penyebaran virus corona di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program religi Kompas TV Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah teman hati, berbeda dengan episode sebelumnya, saya dan juga Kang Rasid ini syuting dari rumah ini untuk mematuhi himbauan dari pemerintah terkait dengan social distancing ataupun jaga jarak dan juga himbauan di rumah saja. Tapi tenang saja, insya Allah tausiah yang nanti disampaikan oleh Kang Rasid bisa sampai di hati teman hati semuanya. Nah tadi telah sama-sama kita lihat sebuah artikel yang saya bacakan terkait dengan wabah corona di Indonesia yang diperkirakan bisa menembus angka 71.000 pada akhir April mendatang. Nah karena tema tausiah kita pada hari ini yaitu terkait dengan iman atau imun. Nah seperti apa Islam mengajarkan kita menyikapi wabah virus corona seperti ini? Yuk sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kang Rasid. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir dan teman hati yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam punya sikap ketika terjadi suatu musibah atau kemudaratan. Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Jika Allah menempatkan kemadaratan kepadamu, fala kasifalahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kemadaratan tersebut illahu, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Tetapi wa in yuridka bi khairin, jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang mampu menahan karunia-Nya untukmu. Ini sikap Islam. Semua yang terjadi di alam jagat raya ini adalah kehendaknya. Innallaha fa'alu lima yurid. Allah punya mau, maka ikutilah kemauannya. Hiduplah atas kehendaknya. Dan sebuah kisah yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dari kisah ini juga bisa kita ambil sebagai motivasi dan juga bisa ambil sebagai prediksi dan solusi dari kisah ini. Pada era Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, di era Nabi terdahulu, wabah ini pernah terjadi. Sebut saja ada namanya Ta'un Amwas, sebuah wabah yang pandemik pada saat itu. Terjadi di sebuah kota namanya Amwas, wilayah Palestina. Pada saat itu namanya negara Syam, yang dipimpin dikomando oleh gubernur sahabat kekasih Rasulullah SAW namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Sebuah kota Amwas terjadi wabah yang diakibatkan dari tikus sehingga kena kepada manusia. Kemudian mengubahlah, disebut dengan wabah kolera, sampai menyebar ke seluruh Syam. Syam waktu itu terdiri dari 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dulu namanya Syam, sekarang terpecah di 4 negara tersebut. Pada saat itu wabah begitu menyebar dan cepat sekali sampai ke pusat ibu kota Syam, yaitu di Syria, yang waktu itu dikomando oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sampai banyak korban akibat wabah tersebut, sampai masuk ke angka 25.000 sahabat meninggal. Kemudian sampailah berita ini ke kota Madinah yang waktu itu Khalifah Umar ibn Khattab. Dan Khalifah Umar ibn Khattab langsung sidak ke kawasan Syam. Namun di tengah jalan dihalau oleh pemimpin tentara Syam yang dikomando oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah di sebuah tempat namanya kawasan Sarak, perbatasan antara Tabuk dan Syam. Terjadilah sebuah dialog, wahai Khalifah Amirul Mukminin, di kota kami ada wabah yang cukup merajalela dan wabah yang cukup mematikan. Apa sikap yang kau ambil, wahai Amirul Mukminin? Kemudian Khalifah Umar berdialog dengan para muhajirin dan ansor dan para sahabat yang dari Syam. Muncullah pemimpin Syam waktu itu, Abu Ubaidah, berkata kepada Amirul Mukminin, afiru min qadarillah
Apakah engkau mau lari dari takdir Allah, ya Amirul Mukminin? Kemudian Khalifah Umar itu menjawab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Na'am, afiru min qadarillah ila qadarillah." Betul wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, aku akan pindah dari takdir A ke takdir yang lain. Wahai Abu Ubaidah, jika engkau punya gembalaan kambing, kemudian engkau dibawa ke sebuah kebun, sebelah kananmu tandus, sebelah kirimu subur, apa yang kau pilih? Suburkah atau tanduskah? Subur takdir Allah, tandus takdir Allah, engkau pilih. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Pada saat dialog yang cukup hangat tersebut, datanglah sahabat Nabi yang lain, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu itu menegaskan, mendukung sikap yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, asyhadu anni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku bersaksi dan aku telah mendengar ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu wahai Abdurrahman bin Auf? Kemudian jawab Sayyidina Abdurrahman kepada Amirul Mukminin, "Yaqul Rasulullah SAW berkata begini, idza sami'tum bihadzal waba bi baladin fala taqdamu alaihi." Jika engkau mendengar wabah ini di suatu negara, maka engkau jangan masuk ke suatu negara tersebut. Wa idza waqa'a bi baladin wa antum fihi fala takhruj minhu firar. Jika engkau ada di dalam suatu negara dan di dalam negara itu ada wabah, maka engkau jangan keluar dari wabah tersebut. Kemudian sikap Amirul Mukminin begitu tentram dan tenang. Ambillah sikap ini. Hadis inilah yang menjadi landasan terjadilah isolasi kota atau social distancing. Ketika itu Khalifah Amirul Mukminin datang dari kota Madinah ke Syam, di sana ada wabah, maka dia tidak masuk ke dalam wabah, ke dalam negara itu. Orang Islam tidak boleh keluar, maka dia kembali ke kota Madinah. Dari kisah ini boleh kita ambil 4 makna. Ambillah inspirasi dari kisah ini. Yang kedua, ambil dari kisah ini juga kemudian motivasi. Ambil juga memprediksi bagaimana kisah ini muncul sehingga memunculkan solusi bagi negara kita. 2 sikap yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab saat itu, ada sikap lahir, ada sikap batin. Sikap lahir, dia tidak masuk ke wabah, ke sebuah negara yang ada wabah, kemudian kembali ke kota Madinah. Ini sikap lahir, menjaga jarak. Ini sikap lahir, ini ikhtiar. Al-ahdu bil asbab ibadah, mengambil ikhtiar adalah ibadah. Kemudian sikap batin adalah pindah dari takdir A ke takdir B, inilah sikap batin. Maka pilihlah takdir-takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat menghadapi wabah tersebut. Dan kemudian Khalifah Umar bergegas kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Namun Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal oleh wabah taun saat itu. Namun Allah menjanjikan barang siapa yang meninggal oleh suatu wabah, maka dihukumin menjadi mati syahid, syuhada pada saat itu. Dan kemudian dilanjutkanlah kepemimpinan Syam oleh seorang jenderal yang hebat, yaitu Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Itulah bagaimana sikap Islam berhadapan dengan berbagai wabah. Ini adalah ujian. La haula wala quwwata illa billah.